Bro, untuk apa kamu kotori hatimu itu dengan kebencian? Bencilah dengan kemaksiatan yang dia lakukan, jangan kepada orangnya. Karena apa? Karena mereka itu merupakan saudara-saudara kita yang perlu kita ingatkan dengan baik. Nah iya bro, tapi aku kadang heran juga sama mereka itu kan. Apa mereka itu hobi nih berbuat maksiat sama Allah, berbuat dosa sama Allah. Apakah mereka itu tidak takut sama Allah? Tidak takut dengan siksa kubur, tidak takut dengan azab neraka, sehingga mereka hobi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu yang aku bingung. Ya disitulah ya, ujian keimanan seseorang. Karena iman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib, dengan perkara-perkara yang tidak nampak, dengan perkara-perkara yang tidak kelihatan gitu. Tapi kita wajib untuk meyakini, kita wajib percaya gitu, apalagi kita sebagai umat muslim. Karena apa bro? Karena Allah tidak nampak ya? Alam barzah tidak kelihatan, siksa kubur tidak nampak, bahkan surga dan neraka sekalipun juga tidak nampak gitu kan ya? Kita hanya sekedar diingatkan dan diberitahu oleh Rasulullah SAW akan perkara-perkara yang gaib tadi. Maka dari itu bro, sudah pasti kadar atau tingkat keimanan seseorang, setiap manusia pasti akan berbeda-beda ya. Ada yang ingatnya 80%, ada yang 50%, atau bahkan hanya 10% ingat. Iya kalau aku justru yakin 100% gitu kan bro, yakin ya, percaya gitu kan. Nah kalau 100% aku rasa tidak ada bro, kecuali kalau kita hendak sakaratul maut, ketika nyawa sudah di ujung kerongkongan. Nah di saat itulah keimanan kita baru sempurna. Maka karena iman itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak, dengan perkara-perkara yang gaib, sudah seharusnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, terutama kepada saudara-saudara kita. Dan itulah juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, untuk mengingatkan saudara-saudara kita tentang perkara-perkara yang gaib tadi, untuk urusan akhirat. Coba pikirkan, terkadang untuk perkara yang nyata baik, untuk perkara-perkara yang sudah jelas-jelas kejingoan, kita masih sering lupa gitu kan. Misalkan kita baru saja naruh kunci motor dalam saku, di dalam kantong, baru beberapa menit kita sudah lupa pencarian gitu sana sini bahkan sampai keluar kemana-kemana. Itu untuk perkara-perkara yang jelas-jelas nampak, kelihatan gitu. Apalagi untuk perkara-perkara akhirat, untuk perkara-perkara alam barzah ya, siksa kubur, surga dan neraka tadi gitu. Kalau iman kita tidak kita selalu kita cas atau tidak kita ingatkan, maka kita pasti akan terlena dan lupa. Jadi mungkin bro, yang hari ini mungkin saudara-saudara kita ini sedang lupa, maka perlu kita ingatkan bahwasanya setelah kehidupan ini, setelah dunia ini akan ada kehidupan lagi, akan ada siksa kubur dan neraka, surga yang menanti kita. Tapi ingat ya, yang sudah beriman juga tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri paling beriman sehingga memandang semua orang itu kafir. Juga tidak boleh merasa diri paling taat gitu kan, sehingga memandang semua orang itu murtad ya. Merasa diri kita ini paling tinggi ilmunya, paling pintar gitu kan, sehingga memandang semua orang itu rendah atau bodoh gitu. Ingat bro ya, iblis itu merupakan imamnya dari para malaikat ya. Iblis itu lebih beriman dan juga lebih tinggi ilmunya bahkan dibandingkan oleh malaikat Jibril sekalipun gitu. Tapi ingat, Allah melaknat dan mengeluarkan iblis dari surga karena hanya satu kesalahan saja. Apa itu? Sombong. Jadi kalau seandainya ada sifat sombong di dalam hati kita, meskipun itu sekecil biji zahra sekalipun, maka sudah cukup untuk menjadikan kita
bagian daripada iblis tersebut, ya, dan kita akan kekal selama-lamanya di neraka. Nauzubillah,